Halo nakama, sebelum kita mulai part 4 jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah berhasil mengalahkannya, Akainu membuat Ace lebih marah lagi dengan ingin membunuh Luffy. Sebagai kakak Ace melindungi Luffy dengan segenap jiwanya. Alhasil tubuhnya berlubang setelah menahan serangan dari Akainu. Melihat itu Luffy terdiam tak bisa berkata. Di samping itu, Garp yang marah mencoba membunuh Akainu. Namun itu tak terjadi lantaran Sengoku menghentikannya. Selain itu Marco yang terlepas dari batu lautnya dengan cepat menyerang Akainu. Sayang ia tak berhasil, begitu pula Debgan Jinbei yang mengulur waktu. Di akhir hayatnya Ace mengungkapkan kalau ia sangat senang bisa mempunyai saudara seperti dia. Selain itu ia juga merasa hidup sekarang walaupun hanya sebentar. Dan saat-saat kematiannya diiringi Debgan masa lalu kecilnya yang membuat suasana menjadi lebih sedih. Ketika melihat Ace tergeletak, Luffy merasa tak bisa apa-apa. Sepertinya hatinya hancur tak tersisa. Dalam keadaan seperti itu, Shirohige dengan marah memukul balik Akainu. Hingga sampai akhirnya Shirohige yang sangat marah memukul Akainu hingga membuat angkatan laut terbelah menjadi dua. Sementara itu Akainu terjatuh ke bawah tanah. Kemudian Shirohige meminta semuanya untuk tetap mundur. Sebagai gantinya dirinya akan menghabisi semua angkatan laut. Jadi kesedihan dan kemarahannya pun bercampur-campur. Lalu cerita menjadi menegangkan kembali ketika Kurohige beserta kelompoknya datang melalui ruang bawah tanah. Menariknya lagi ia membawa orang yang berbahaya yang diasingkan di Impel Down. Melihat Tech, Shirohige sahabat marah atas perbuatannya dahulu. Namun tampaknya Tech masih memanggilnya Oyaji. Dan hal itu yang membuatnya lebih marah. Dan Shirohige pun langsung menyerang Tech. Tapi seperti yang dikira Tech dapat menetralisirkan serangan dengan kekuatan Yami-Yami Nomi. Karena kekuatan tersebut Shirohige dipukul balik. Keadaan berbalik lagi kepada Shirohige dengan membuat Tech hampir tidak sadar. Namun secara tak terduga ia tertembak oleh Tech. Bahkan Tech menyuruh anak buahnya untuk menembakinya secara beruntun. Dalam sisi Marco dan aliansinya tidak bisa berbuat apa melihat Oyaji diserang. Akan tetapi tembakan beruntun itu tidak berhasil membunuh Shirohige. Malah Shirohige masih berdiri tegak. Pada kesempatan itu ia mengatakan kepada Tech bahwa bukan dirinya lah penerus dari Roger, tapi ada seseorang yang akan meneruskan tekad Tech dan membawa ke era selanjutnya. Di saat terakhirnya, Shirohige mengungkapkan bahwa One Piece benar-benar ada. Dan akhirnya Shirohige mati dengan berdiri tegak layaknya manusia terkuat. Melihat itu aliansinya hanya meratapi kesedihannya. Sementara itu penonton yang melihat siaran langsung menjadi terdiam. Karena lagi-lagi era bajak laut akan dimulai. Padahal mereka mengira dengan pertarungan ini, maka era akan berubah. Setelah kematiannya Kurohige bereksperimen dengan tubuh dari Oyaji. Sementara itu Jinbei masih membawa Luffy ke tempat yang aman. Hingga berhasil melewati beberapa admiral melalui bantuan dari beberapa komandan Shirohige. Lagi-lagi ditunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Yang mana Akainu masih hidup, ia berniat untuk membunuh Luffy. Jinbei yang mengetahuinya dengan cepat melarikan diri. Tapi tak disangkanya ia terkena serangan dari Akainu. Bahkan sedikit mengenai Luffy. Di situasi yang genting itu, tiba-tiba mereka ditolong oleh Crocodile. Ia melakukan hal itu karena dia sedang marah dengan pemerintahan. Scene berganti ke Kurohige yang keluar dari tutupan kair. Ternyata ia memakan buah iblis dari Shirohige. Alhasil ia sekarang mendapat 2 buah iblis. Kenapa Tech bisa menggunakan 2 buah iblis? Dikarenakan struktur tubuhnya berbeda dengan manusia biasa. Karena hal itu Marco dan lainnya sangat marah. Namun ia tidak bisa apa-apa sekarang. Sedangkan Kurohige mencoba kekuatan barunya. Dengan cara menghancurkan markas angkatan laut untuk debut pertama kalinya. Akan tetapi Sengoku tak diam saja. Jadi terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di samping itu para prajurit mulai putus asa. Lantaran teror gura-gura Nomi masih ada. Namun salah satu berhasil membuat semangat mereka kembali, yaitu dengan cara menghabisi semua bajak laut. Tekad itu terjadi
karena rasa putus asa kebimbangan. Jadi mereka semua terlihat seperti bajak laut. Pada pertarungan lain, krokodil meminta Bagi untuk membawa ke tempat yang aman. Bagi yang tidak tahu apapun dengan paksa membawanya. Melihat hal itu, Akainu tak diam saja. Lalu diperlihatkan kapal di tepi pulau yang ternyata itu adalah bajak laut hati, yaitu Trafalgar Law. Di sana ia meminta Bagi untuk membawa Luffy ke tempatnya. Bagi yang merasa kesulitan akhirnya memberikannya ke Law. Pada titik tertentu, Kobe yang ada di tengah pertarungan merasa putus asa lantaran angkatan laut sama seperti bajak laut. Dengan rasa putus asa ia memberanikan diri untuk menghentikan Akainu. Di sana ia bicara dengan lantang kalau pertarungan sudah berakhir. Apalagi tujuan angkatan laut sudah tercapai. Scene itu menandai bahwa Kobe benar-benar merasa bersalah walaupun ia tidak membunuh bajak laut. Melihat itu, Akainu pun dengan marah langsung menyerang Kobe. Tapi ternyata itu tak terjadi karena secara tak disabdakannya Akagami menghentikannya. Pada sisi lain, bajak lautnya juga menghentikan admiral lainnya. Kemudian Shanks berkata kepada semuanya kalau pertarungan telah berakhir. Jika masih ada yang ingin bertempur maka dirinya dan kawannya akan menjadi lawannya. Seketika mendengar dari Yonko semua terdiam. Dalam sisi Teach, ia masih ingin menghancurkan Marineford. Tapi ia mengurungkan niatnya. Dikarenakan saat ini ia tidak akan mampu untuk melawan bajak laut Akagami. Sementara itu usulan dari Shanks juga disetujui oleh Sengoku. Bahkan ia akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi pertarungan pun berakhir. Lalu keadaan menjadi tenang kembali. Di sini Akagami beserta Marco akan memakamkan Ace dan Shirohige dengan layak. Sementara itu Luffy dan Jinbe berhasil kabur dari tempat tersebut dengan kapal laut Law. Setelah kejadian itu para penduduk terlihat sangat bahagia akan gugurnya Shirohige. Dikarenakan bajak laut, Shirohige sangat ditakuti. Selain itu Supernova juga mulai bergerak menuju ke dunia baru. Dikarenakan ada celah kosong yang belum diisi sebagai Yonko. Tapi sekarang ada sesuatu yang diwaspadai lagi yaitu Kurohige. Namun kebahagiaan tidak semerta-merta berbuah baik. Melainkan banyaknya bajak laut mulai menginvasi wilayah dari Shirohige. Dengan itu menambah kekacauan semakin besar dalam tatanan dunia. Atas hal itu menuai keburukan bagi pemerintahan. Apalagi di Impel Down semua tahanan kabur. Dikatakan juga kalau Magellan terluka parah. Jadi pemerintah mengusulkan untuk memecat Sengoku agar nama pemerintahan baik-baik saja. Scene pun berpindah pada keadaan Mugiwara. Sekarang kondisinya sedang dalam tahap pengobatan. Seperti yang diketahui, kalau Law berupaya keras menyelamatkannya. Pada saat yang sama pula Hancock berhasil mengikutinya. Di sini Hancock meminta Law untuk membawa Luffy ke pulaunya. Dikarenakan angkatan laut tidak akan berani menginjakkan kakinya di sana. Dan ternyata Hancock tidak sendirian, ia bersama dengan kawanan Ivankov. Ivankov di sini akan pulang kembali ke pulaunya karena Jinbe akan merawat Luffy. Jinbe melakukan hal itu karena sekarang ia sangat menghormati Luffy. Padahal sebelumnya hanya satu tujuan saja. Sekarang ia menganggap Luffy sebagai orang yang kuat. Singkat cerita, Hancock dan lainnya tiba di Pulau Wanita. Karena larangan laki-laki ada di pulau ini, Yonba menyarankan untuk tinggal di tepi pulau. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Luffy yang dalam masa penyembuhan akhirnya terbangun. Pada saat itu Oa merusak kapal tersebut dan mencari keberadaan Ace. Bahkan di sini ia melukai tubuhnya sendiri agar tersadar. Namun apa daya ia tidak bermimpi. Jinbe melihat keputusasaan Luffy, mengatakan Ace benar-benar mati. Lalu cerita berlanjut ke saat Luffy masih kecil. Tepatnya setelah dibawa pergi dari desa Fusa ke pegunungan. Kali ini Garp meminta bandit gunung yang bernama Dadan untuk merawatnya. Dadan pun yang mendengarnya sangat terkejut karena Garp dulunya juga menitipkan seorang anak nakal yaitu Ace. Jadi sekarang ada dua bencana besar bagi mereka. Meski begitu Dadan pun menerimanya dengan berat hati. Di hari pertamanya Luffy langsung membuat masalah. Tapi tampaknya ia tertarik dengan Ace. Lalu ia pun mengejar Ace dengan tujuan untuk menjadi temannya. Namun tetap saja Ace dengan sifat dinginnya meninggalkan Luffy sendirian. Bahkan Ace dengan marahnya menyerang Luffy hingga jatuh ke jurang.
Sifat es sedingin itu dikarenakan ia sedang mencari jawaban atas hidupnya itu. Apakah dirinya boleh dilahirkan atau tidak mengingat ia adalah anak dari Roger?